semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalini. Di video kali ini, kita akan membahas logaritma dasar part 2. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupdate berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go! Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang logaritma part 1. Untuk teman-teman yang belum melihat bisa nonton yang itu dulu ya. Tapi untuk part 2 kali ini kita akan lanjut membahas beberapa sifat dasar yang belum dibahas di part sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa sifat dasar baru. Yang pertama, untuk suatu logaritma A log B, ini bisa didefinisikan sebagai X log B per X log A. Jadi X ini adalah bilangan real sembarang yang bisa kita gunakan, bisa 2, 3, 4, atau 10 atau berapapun. Yang penting yang di atas dan di bawah itu harus sama. Ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita kerja-kerja soal yang rumit. Terus yang kedua, ada sifat dasar jika diketahui A log A pangkat B dikali A log C. Ini sebenarnya kita bisa kerja secara manual juga ya, menggunakan sifat yang ada di part 1 bisa langsung ditambahkan A pangkat B tambah C. Tapi untuk untuk suatu keadaan tertentu ketika pangkatnya sudah terlalu besar dan diminta untuk mengetahui nilai realnya, maka maksudnya nilai dalam bentuk angka ya. Jadi kita harus menggunakan sifat ini. Jadi A log A pangkat B itu dikali A log C itu bisa sama dengan B dikali A log C. Supaya kita bisa lebih paham dengan kedua sifat baru ini, kita akan coba kerjakan latihan soal. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama. Kita coba baca dulu. Tentukanlah hasil dari 4 log 2 pangkat 16 dikali 4 log 6. Nah, ini bentuknya sangat mirip dengan sifat kedua yang kita bahas tadi. Kita coba tuliskan kembali dulu ya. Jadi, 4 log 2 pangkat 16 maaf kalau agak kurang rapi, ini 16 ya, dikali 4 log 6 oke. Tapi di sifat sebelumnya 4 log ini bawahnya ini harus sama dengan, jadi tidak boleh 4 dan 2. Jadi bagaimana cara kita membuat basis dan 2 pangkat 16 ini menjadi 4, sama-sama 4, kita bisa mengubah 2 pangkat 16 ini. Jadi kita mengetahui kalau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga untuk mengubah 2 pangkat 16 ini menjadi 4 pangkat berapa, kita tinggal membagi saja 16 dibagi 2, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah 8. 16 bagi 2 ya, jadi sama dengan 4 pangkat 8. Oke, jadi kita bisa tuliskan kembali. Oke, jadinya supaya lebih rapi kita coba ketik saja ya. 4 log tadi yang kita sudah dapatkan 4 pangkat 8, jadi kita pakai yang itu. 4 log 4 pangkat 8
dikalikan dengan 4 log 6, yang itu tidak berubah ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan sifat yang tadi. Berarti kalau sifat yang tadi kita sudah lihat, pangkatnya ini kita pindah ke depan. Jadinya 4 log 4, 1 hilang, sehingga sisa 8 dikalikan dengan 4 log 16. 4 log 6. Bukan 4 log 16 ya. Oke, jadi ini adalah hasil terakhirnya ya. Karena 4 log 6 itu kita hasilnya tidak bulat, sehingga hasilnya adalah 8 dikali 4 log 6. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita coba ke soal yang kedua. Oke, ini dia untuk soal yang kedua. Kita coba baca soalnya. Diketahui log 2 sama dengan 0,301 dan log 6 sama dengan 0,778. Maka tentukanlah berapa 2 log 6. Ya, untuk soal seperti ini kita bisa gunakan sifat yang pertama dari yang kita sudah lihat tadi, yaitu suatu logaritma dari suatu persamaan itu bisa kita tuliskan. Jadi kalau dia A log B, kita bisa tuliskan X log B per X log A. Jadi kalau dia 2 log 6, kita bisa tuliskan 2 log 6 itu sama dengan log 6 per log 2. Tinggal angka yang basisnya itu kita bebas mau taruh angka apa saja, yang penting basis dari log 6 dan log 2 ini sama. Oke. Tapi rupanya di soal sudah diketahui nilai dari log 6 dan log 2. Jadi kalau dia tidak diketahui basisnya seperti ini, maka basisnya itu pasti 10 ya, biarpun dia tidak ditulis. Jadi karena kita sudah tahu nilainya, kita tinggal masukkan angkanya. Jadi log 6 itu 0,778. Dan untuk log 2 itu sama dengan 0,301. Ya, hasilnya kita cukup hitung seperti biasa, bisa manual, bisa pakai kalkulator. Maka akan didapatkan hasilnya adalah 2,5871 dan seterusnya ya. Jadi kita bulatkan 3 angka saja di belakang koma seperti contoh soalnya. Jadi jawabannya adalah 2,585. Ini setelah dibulatkan 3 angka belakang koma ya. Oke, jadi cukup simpel untuk soal yang kedua. Kita cukup mengubah bentuk logaritma yang diketahui di soal, yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan di soal ini menjadi bentuk yang diketahui. Jadi kalau tipe-tipe soal logaritma itu selalu seperti itu. Apa yang ditanyakan kita ubah sedemikian rupa sehingga dia mengandung unsur dari bagian soal yang diketahui. Jadi kita bisa tahu hasil akhirnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video.
Bye, thank you for watching.